Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual saya akan bicara mengenai one trending topic teman-teman today ya. Tapi before that, I will show you my chopping board products dulu ya teman-teman seperti biasa ya. Nah ini teman-teman ya. Ini apa nih? Memang bentuknya agak aneh teman-teman. Ini sih chopping board teman-teman ya, begitu ya. Saya udah pernah kasih lihat saya di apa nih yang bentuk ini di video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Nah dia sebenarnya ini kita tadi mau dibuletin teman-teman ya sebenarnya awalnya ya, tapi karena customer saya juga ngelihat, oh dia bilang oh ini segi 8 juga kelihatan juga bagus teman-teman begitu ya. Jadi sebelum dibubut bulat teman-teman, jadi ini sebenarnya kita potong sudut dulu 4 ya. Jadi kita mau bulutin sebenarnya tadinya awalnya teman-teman, tapi dia bilang oh ini segi 8 juga boleh bagus teman-teman, karena biasa orang Chinese lah ya, dia anggapnya tuh apa tuh pakwa segi 8 tuh hoki gitu teman-teman gitu. Jadi apa tuh ini akhirnya saya juga keep ini salah satu sampel size teman-teman begitu ya, sampel piece lah ya maksud saya ya kan. Jadi mau kasih lihat teman-teman aja bahwa kita tuh kita bisa bikin untuk bentuk apa aja teman-teman begitu ya, nggak mesti tuh rectangular atau persegi teman-teman. Jadi ini persegi 8 juga bisa ya teman-teman, mau bentuk seperti apapun bisa teman-teman begitu ya. Kita bisa customize ya, kita punya ukuran sama dimension teman-teman begitu. Jadi ini tebelnya nih kurang lebih ini cuma 2,5 cm teman-teman, ini 2,5 cm. Ini lebarnya sama panjangnya sama teman-teman, ini square ya, jadi kurang lebih 46 cm teman-teman ya begitu ya, karena dia mau dibikin lingkar. Diameter ini 45 cm teman-teman ya. Jadi ya ini kita bisa customize any sizes teman-teman ya begitu. Ini kita punya bahan, saya udah bilang teman-teman di bawah tuh bahan kita tuh udah memenuhi tuh standar food safety standards ya, yang secara internasional teman-teman ya gitu. Jadi ini udah FDA approved di US, sama ada ICONET certification di Europe ya teman-teman begitu. Ini kita bahan ini udah the minimum apa tuh grade standard yang dipakai di negara-negara maju teman-teman, kayak di US, Europe ya. Bahkan juga di Hong Kong dan China sekarang teman-teman, di Singapura juga mereka juga ada pakai bahan seperti begini ya begitu ya. Jadi bahan ini kita beda teman-teman sama bahan-bahan yang ada di pasar di Indonesia sekarang ini ya. Karena di Indonesia tuh sekarang ini hanya ada tuh bahan yang they call it, itu label termasuk kategorinya LLDPE teman-teman ya, low level punya density punya polyethylene teman-teman begitu. Ini kita punya yang termasuk kategori itu high molecular weight polyethylene teman-teman ya. Jadi singkatannya tuh HMWPE ya, atau HMWPE teman-teman begitu ya kan. Ini kenapa ya, bedanya apa teman-teman? Ini dia punya molekul lebih padat ya, jadi otomatis dia punya weight juga lebih berat teman-teman begitu. Kita apa nih, kita berasa ya dia punya kepadatan, dan ini juga apa tuh dari material teman-teman gitu. Kalau memang teman-teman ada kesempatan nanti saya bisa kasih lihat sampel secara langsung atau bagaimana ya begitu. Bisa reach saya di Instagram ya H2 Ranger ya, atau di Tokopedia juga teman-teman bisa browsing under the same name H2 Ranger teman-teman begitu ya. Jadi apa nih, ini ya teman-teman bisa aman. Kenapa ya? Kenapa diimpose secara internasional ini apa tuh secara food safety standards teman-teman ya? Karena bahan ini ya dia secara microplastik kan teman-teman tahu ya, kayak botol semuanya apa segala macam pasti lama-lama tuh dia mengeluarkan microplastik teman-teman begitu. Nah karena ini made of high molecular weight polyethylene teman-teman, jadi dia punya microplastik tuh nggak semudah tuh yang plastik jenis yang lembek teman-teman yang sekarang ada di pasar Indonesia teman-teman ya, semuanya begitu ya. Jadi dia nggak gampang keluar ya, nggak gampang tuh mencuat dari permukaan talenanya teman-teman. Akhirnya apa, campur ke makanan ya, kita konsumsi lagi. Jadi banyak tuh kadang kita secara nggak langsung kita juga konsumsi microplastik teman-teman gitu, dari minuman bisa ya, botol-botol plastik, sama dari talenan juga bisa, bahan-bahan kayak misalnya kayak Tupperware plastik juga semua juga bisa mengeluarkan microplastik teman-teman. Terutama misalnya kalau kena apa tuh panas atau bagaimana secara lambat laun, pasti dalam kurun waktu tertentu pasti dia mengeluarkan microplastik teman-teman begitu ya kan. Jadi makanya kita harus hati-hati ya begitu ya kan. Ini di seluruh dunia udah ada di tren, udah ada dicek di air ya teman-teman, dari di laut ya, bahkan di sungai, di tempat manapun, bahwa tuh the microplastics content ya di air-air tersebut teman-teman ya udah mulai tuh tambah lama tambah naik di seluruh dunia teman-teman begitu. Ini udah ada tren ya, bahwa tuh jadi udah ada tuh microplastics content yang teman-teman ya di air-air di seluruh dunia teman-teman. Dan ini juga angkanya terus menaik setiap tahun ya teman-teman begitu. These microplastics particles ya, they call it begitu teman-teman. Memang kecil by nanograms ya, tapi lama-lama dia bisa naik teman-teman, bisa meningkat gitu. Memang trennya begitu setiap tahun. Makanya kita harus hati-hati teman-teman ya. Karena tren kanker juga terus naik ya teman-teman. Orang-orang sekarang banyak anak-anak muda, orang-orang muda ya di bawah umur 40 ya, juga banyak yang terkena kanker teman-teman gitu ya. Selain memang ada keturunan, tapi juga mungkin karena juga dari lingkungan, dari kita punya kebiasaan buruk teman-teman begitu. Maka ini kelebihan kita punya talenta teman-teman, bahwa tuh kita bisa mencegah ya, dan bisa tuh lebih tuh berhati-hati, lebih terjamin lah teman-teman gitu secara kualitas begitu ya.
Jadi kalau teman-teman for ini ada for apa tuh kita udah ini by the way ini udah antibacterial teman-teman ya, antibakteri ya, dan juga kita udah memenuhi itu food safety standard secara internasional gitu. Jadi cuman sisi bentuk secara apa tuh dimensions and size, bahkan juga thickness ya teman-teman bisa customize gitu ya, sesuai. Mungkin nanti ada countertop, teman-teman ada kayak mungkin meja kitchen yang besar juga kita bisa kasih customize, bisa kasih ukuran yang sesuai teman-teman begitu. Ya kan kita bahkan bisa kasih yang ukuran sampai 1 kali 2 meter teman-teman begitu ya. Oke. Ini yang segi apa tuh octagonal teman-teman, segi 8 ini saya mau kasih juga lihat ini. Ini kita juga ada ukuran yang kecil teman-teman ini ya. Ini kayak semacam kayak like a serving board lah teman-teman gitu. Mungkin ada teman-teman pengen punya kalengan kecil yang buat taruh di meja makan ya, buat potong makanan udah matang ya, pempek apa bakso misalnya yang agak kecil, ini juga bisa teman-teman. Nah, ini bisa dibawa juga, it's quite portable ya gitu. Kebanyakan keluarga saya juga, family saya juga ada ukuran yang kecil ini ditaruh di meja teman-teman. Mereka udah kebiasaan ya, jadi mereka mau potong makanan yang udah matang ya, ayam goreng kayak apa, mereka bisa taruh di meja gitu kan. Jadi bukan taruh di dapur teman-teman. Ini yang untuk ukuran kecil begini ya. Nah, terus yang ini juga, ini yang ukuran ini teman-teman, ini this is called like a lock block teman-teman ya gitu. Ini lebih untuk dipakai sebagai spare part mesin lah teman-teman ya, atau dia sebagai kayak jalur buat misalnya bikin kayak railing ya, ini teman bisa dibuat kembali ya gitu. Jadi dibentukkan sesuai dengan kebutuhan spesifiknya customer teman begitu ya. Jadi ini ukuran agak standar ya teman-teman. Ini tebal 5 cm ini lebarnya kurang lebih 8 cm teman-teman ya. Ini panjang kurang lebih ada 40-an cm teman-teman begitu ya. Jadi ini ukuran yang mereka bisa banyak sini, serbaguna teman-teman. Ini serbaguna, multi purpose, bisa dibuat buat cutting board ya, bisa buat tempat bacok juga mungkin ya, yang sempit aja gitu ya begitu. Jadi serbaguna teman-teman ya. Jadi for ini ada custom inquiries atau custom sizes, teman-teman bisa reach di Instagram atau Tokopedia under the same name H2 Ranger ya teman-teman begitu ya. Anyway, oke teman-teman, for today mungkin saya akan bicara sedikit teman-teman mengenai yang baru happening ini, bahwa tuh si Putin teman-teman, di apa tuh Vladimir Putin ya, the Russian punya presiden teman-teman, bahwa dia tuh menang lagi teman-teman, dia untuk for the third term ya gitu ya, term ketiga ya teman-teman begitu. Jadi kelihatan dia juga lumayan pede teman-teman ya, angka kemenangan dia juga sangat tinggi ya, di atas 80% ya begitu. Jadi lumayan hebat dan shocking juga ya, apa tuh termasuk juga saya juga kaget teman-teman begitu ya. Tapi anyway, dia menang dan semua orang juga di Rusia juga senang teman-teman untuk memilih dia ya begitu. Saya cuman ya ini juga that's one of the news teman-teman begitu ya. Jadi saya ngeliat dia juga kayaknya, saya cuma hanya mau secara garis besar teman-teman, bahwa saya ngeliat dia tuh kayaknya karakter dia tuh lumayan, kelihatannya dia kayaknya tuh very confident ya teman-teman begitu. Kelihatan dia ya, betul, dia juga quite cool ya teman-teman begitu. Dia kelihatan kayaknya tuh dia calm and cool ya gitu ya, personanya begitu ya, dari media apa. Terus kemarin itu yang kejadian yang di concert hall itu ya, yang 144 orang katanya meninggal teman-teman begitu. Itu dia, saya lihat dia juga agak sedikit panik ya, si Vladimir Putin ya gitu ya. Jadi dia kelihatan agak sedikit marah, dari dia punya raut wajah kelihatan dia marah, dan agak sedikit dia kelihatan emosinya sedikit keluar dari dia punya, yang biasanya dia cool and calm punya ekspresi ya begitu ya. Jadi saya lihat, makanya kita juga udah lama teman-teman, kita lihat si Putin ini juga udah lama ya, dari dulu sampai sekarang gitu. Kadang saya juga agak sedikit berpikir gitu ya, kenapa orang ini tuh dia sama Ukraine ya, terutama teman-teman yang begitu ya, sama Ukraine, kenapa dia belum mau tuh berhenti gitu teman-teman begitu ya kan. Ya kan, dia sebagai memang negara dia memang secara ukuran lebih besar lah ya, bahkan juga secara populasi juga ya begitu ya kan, dibandingkan sama Ukraine dan begitu ya. Saya mau jujur teman-teman, saya juga dulu, saya sebenarnya ada satu juga rekan kerja saya dulu ya, salah satu adalah guru mengajar bahasa Inggris ya gitu, orang Ukraine begitu. Dia kebetulan mungkin di sini dia udah lama lah, udah ada 10 sampai 15 tahun belum ada ya itu ya. Saya punya colleague lah ya dulu di satu perusahaan, dia ngajar bahasa Inggris ya. Jadi dia bilang katanya dia dari Ukraine teman-teman begitu. Dia tuh merasa tuh di Ukraine tuh dia merasa tuh dia di Ukraine nggak ada masa depan. Jadi dia merantau ke Indonesia gitu teman-teman gitu. Tadinya dia ngajar ya bahasa Inggris ya, tapi akhirnya dia katanya dia kawin sama orang Indonesia teman-teman begitu ya kan. Udah punya anak 2 sekarang teman-teman gitu. Jadi saya ngeliat juga, saya ingat waktu itu teman kerja saya dari Ukraine, memang dia punya logat agak sedikit tuh kayak logatnya agak sedikit aneh lah, kayak orang Rusia begitu ya, bukan kayak Inggris Amerika atau Inggris UK gitu, atau European English, bukan. Jadi dia lebih kayak ke logat kayak Rusia lah begitu teman kalau dia ngomong lah. Tapi ya secara apa tuh
Inggris memang kurang begitu, sebenarnya saya jujur teman-teman, Inggris kurang begitu bagus ya, tapi dia bisa, ya dia juga sekarang udah bisa bahasa Indonesia teman-teman, jadi dia antara conversing between apa tuh Inggris sama Indonesia dia lumayan teman-teman, jadi dia ngajar bahasa Inggris ya teman-teman sampai sekarang tuh begitu. Jadi saya ngeliat tuh, oh ini orang Ukraine, kenapa dia sampai tuh berani tuh merantau ke Indonesia gitu teman-teman, begitu ya kan. Padahal ini negara kita juga bukan, Indonesia bukan negara yang maju, maksudnya bukan negara yang udah maju teman-teman, tapi dia berani, dia sengaja dia keluar dari Ukraine, dia sengaja ke Indonesia, akhirnya dia kawin sama orang Indonesia teman-teman, begitu ya kan. But anyway, ya itu berarti kan kita udah tahu secara dari dulu sampai sekarang memang Ukraine tuh selalu tuh dijajah sama Rusia teman-teman ya, begitu ya. Ya kan, sampai itu banyak penduduknya tuh jadi pada lari keluar gitu teman-teman ya, pada negara-negara lain teman-teman, begitu ya kan. Nah, gitu. Jadi saya ngeliat teman-teman ya, maksudnya si Putin ini ya gitu ya, dia masih belum menyerah ya, begitu. Si Zelensky ya, saya masuk into the picture teman-teman ya, begitu ya. Saya ngeliat dia juga udah mulai juga kelelahan teman-teman ya, begitu, karena kemarin tuh di mana tuh di UN atau sama negara-negara lain juga, dia terutama di European Union teman-teman ya, gitu, dia bilang tuh bahwa tuh ini perangnya tuh apa nggak capek teman-teman, begitu ya. Dia ada nyindir sama si Zelensky teman-teman, begitu ya kan. Jadi saya juga bilang perangnya udah hampir udah lama teman-teman ya, 3 tahun perangnya ya, begitu ya. Ya kan, tahun yang ketiga ini teman-teman ya, ini berarti udah masuk tahun kedua atau ketiga, saya lupa teman-teman ya. Nah ini udah termasuk udah lama ya, jadi dia bilang maksudnya tuh sampai kapan gitu teman-teman, begitu ya, perang ini berketerusan ya, belum ada belum kapan bisa stopnya gitu teman-teman, begitu. Padahal dua pihak juga udah kekurangan tentara ya, kekurangan amunisi juga ya gitu teman-teman, begitu. Jadi mau sampai kapan gitu teman-teman, begitu. Saya jujur teman-teman, saya kalau misalnya saya ngelihat ya, kalau saya sebagai si Zelensky ya, saya jujur ya, saya harus memang secara ukuran, kalau dia mandiri sendiri teman-teman ya, dia sempat waktu itu dia kelihatan agak sedikit emosi ya si Zelensky. Kenapa ya? Karena dia kekurangan tentara juga ya, terus dia juga kekurangan juga amunisi, senjata apa segala macam teman-teman, begitu. Jadi kalau dia nggak dibantu sama US sama Eropa ya teman-teman ya, si Ukraine ini pasti dia kalah teman-teman, begitu, kalah telak gitu. Kayak contohnya misalnya kayak Taiwan sama China aja lah, begitulah. Kalau Taiwan nggak dibantu sama US juga pasti kalah telak lah teman-teman, secara ukuran udah kalah teman-teman, begitu ya gitu. Kita nggak mungkin lah ya, begitu ya, misalnya kayak tikus lawan anjing atau bagaimana teman-teman, pasti kegigit lah ya, begitu, benar nggak ya kan, begitu ya kan. Jadi ini juga sama teman-teman, kalau saya mungkin saya jadi si Zelensky, saya udah pernah bilang di video saya sebelumnya bahwa tuh kita kadang kita mengalah ya, kita belajar mengalah untuk menang teman-teman, begitu ya kan. Kenapa ya? Karena memang kerugian dan juga pengorbanannya itu ini kurang setimpal gitu teman-teman, begitu ya kan. Memang dia coba ya kan? Atau mungkin ada cara lain atau bagaimana ya, mungkin ya secara taktik memang dia kelihatannya kalah ya, kalau kita mengaku kalah teman-teman, gitu ya. Tapi kan menangnya itu apa, dia bisa melindungi ya penduduknya, melindungi tuh negaranya gitu teman, dari bom-bom begitu teman-teman, dari pecahan-pecahan serangan-serangan bom yang membahayakan penduduknya gitu teman-teman, begitu. Jadi memang jangka pendek bisa bertahan ya teman-teman ya, si Ukraine, si Zelensky ini. Tapi mau sampai kapan juga ya gitu, negara-negara lain udah mulai tuh merasa tuh capek, dan juga merasa tuh kerugian juga ada teman-teman. Jadi dia merasa tuh, gue udah kasih begitu banyak ya, tapi lu belum menang-menang gitu. Seolah ini begitu teman-teman, kesannya begitu. Kayak misalnya kayak orang tua kita lah, misalnya kayak support kita, misalnya kasih modal, terus kita bertahun-tahun kita nggak pernah ada untung gitu teman-teman, begitu, seolah begitu ya kesannya ya. Kayaknya kita dimodalin ya. Ya selain kita juga ada modal sendiri dari diri kita teman-teman, kayak tabungan kita apa ya, kita juga dimodalin sama teman, sama orang tua apa, sama saudara apa. Tapi kalau udah sampai 3 tahun masih belum untung, jadi itu gimana teman-teman ya, gimana kita juga mau balikin bagi keuntungan sama orang yang udah invest atau nanam modal sama kita gitu teman-teman, begitu. Yang anehnya begitu kan, jadi udah dikasih banyak, seolah-olah tuh udah dikasih banyak amunisi, kasih banyak support, kasih banyak uang ya dari pihak berbagai macam negara, ini Ukraine, tapi nggak menang-menang gitu, begitu, seolah-olah begitu ya kan. Harusnya dia udah menerima begitu banyak ya, harusnya dia udah bisa menang atau minimal atau bagaimana gitu teman-teman, begitu. Tapi kenyataannya mungkin masih, dia juga kayaknya kelihatan juga si Zelensky ini juga agak sedikit kewalahan teman-teman, begitu. Kalau saya jadi dia ya mungkin ya, karena saya nggak tahu dia bisa bertahan berapa lama lagi teman-teman, begitu ya. Mungkin kalau saya jadi dia ada cara lain, taktik atau bagaimana gitu teman-teman, begitu. Belajar ya untuk menang gitu ya, dari perang gitu dengan cara lain gitu teman-teman, begitu ya. Mungkin contohnya jujur ya, kayak si China ya gitu ya, dia menang dari sisi dia sekarang posisi dia udah bisa tuh dia nggak tunduk sama US teman-teman ya, begitu. Jadi dia bisa tuh mempunyai suatu
power atau suatu kekuatan di mana tuh semua negara di seluruh dunia tuh bisa tunduk sama dia, teman-teman. Begitu si China ini, ya kan. Dia sekarang dia mau berbuat apapun ya di South China Sea juga tuh ya, sama Philippines apa, termasuk Indonesia, Taiwan juga ya, Vietnam apa yang perairannya, karena mereka semua juga pada diem, teman-teman, begitu. Nah, bisa berkutik ke sama si ini China ya, bahkan dari US pun ya turun tangan juga ya ke South China Sea juga, sama bahkan dari Australia juga ya, mereka juga nggak bisa, teman-teman, begitu. Mereka tuh sekarang udah merasa tuh si China ini tuh dia udah mulai tuh uprising, jadi nggak ada yang bisa tuh menundukkan tuh si China ini, teman-teman. Saya udah pernah bikin video ini sebelumnya di Dragon apa tuh uprising, teman-teman, ya, tentang si Xi Jinping, teman-teman, gitu. Di video saya sebelumnya belum lama ini, ya kan. Begitu, bahwa tuh dia memang dia menangnya itu ya, teman-teman. Jadi bukan melalui itu kekerasan atau perang atau berantem atau bagaimana, bukan, teman-teman. Dia menangnya itu melalui apa? Melalui uang ya, melalui ekonomi. Itu bahwa dia tuh the number one apa tuh manufacturing punya economies in the world, teman-teman, begitu ya. Semua negara sekarang turn to China, teman-teman, karena dia bisa bikin barang yang bagus dan juga memang dulu murah, tapi mungkin dulu kurang bagus ya. Sekarang dia udah murah, dia bagus, teman-teman, termasuk mobil-mobil elektrik juga, begitu ya, EV ya. Those EVs ya udah masuk ke Europe sama ke US ya, mungkin lama-lama si Tesla juga bisa kalah, teman-teman, begitu. Udah kelihatan dia punya patent, teman-teman, di bawah tuh this Chinese electric vehicles ya, EVs ya, dia udah mulai dia gaining into number one, teman-teman, begitu, pelan-pelan ya, gitu ya. Tinggal si Tesla aja gitu, teman-teman, begitu ya. Jadi kalau saya jadi si Zelensky, teman, saya jujur ya, teman-teman, dia mungkin cara kasar ini ya, jadi dibilang perang ini secara kasar ya, teman-teman, perang ya, berlimpah darah apa segala macam ya. Jadi kalau memang nggak berhasil, teman-teman ya, harusnya dia pakai cara lain atau bagaimana gitu, teman, begitu ya. Kalau saya jadi si Zelensky ini, begitu ya. Jadi kita udah kelihatan si Putin ini memang dia nggak apa tuh, dia juga tetap bersikeras ya, tapi si Zelensky ini juga harusnya dia bagaimana gitu, teman. Cara kasar nggak bisa, pakai cara halus atau bagaimana gitu, teman, begitu. Saya ngeliat ya, teman-teman, saya jujur ya, si Putin ini kayaknya dia tuh mungkin dia sangat mencintai Ukraine atau bagaimana kali ya. Saya nggak begitu tahu full sejarahnya ya, karena mungkin dari dulu, teman-teman, gitu ya, dari zaman Soviet kali ya, begitu. Karena dia merasa tuh Ukraine itu part of Russia gitu, teman-teman, begitu ya kan. Nah, jadi harus pakai cara taktik bagaimana, teman-teman, begitu ya kan. Kadang-kadang kita harus tuh belajar tuh berteman ya dengan musuh kita gitu, teman-teman, begitu. Kalau menurut saya, teman-teman, ya begitu, ya kan. Jadi kita tahu kita musuh, teman-teman, tapi kita caranya bagaimana ya supaya kita juga nggak dirugikan, teman-teman, begitu. Kita juga nggak buang-buang, kita sendiri juga kita nggak buang-buang tenaga ya, nggak buang-buang uang gitu, teman-teman, begitu ya. Saya bukan ngajarin teman-teman untuk belajar licik ya, tapi maksudnya belajar tuh kita tuh jadi kita udah tahu musuh, teman-teman, gitu. Kita belajar tuh kita berteman dengan musuh kita gitu, teman, begitu ya. Maksud saya begitulah, begitu ya. Karena saya merasa apa? Saya juga merasa tuh kasihan, saya tiap kali melihat ekspresinya si Zelensky, teman-teman. Saya lihat tuh juga kayaknya muka dia tuh udah ruwet, teman-teman, udah mumet, dan juga dia juga kelihatan juga dia kelelahan, teman-teman, begitu ya. Jadi kalau itu sih menurut saya, teman-teman, ya, anyway, ya kan, saya juga yakin ini yang terakhir ini karena ada kejadian si Alexei Navalny, teman-teman, yang gitu, si itu yang di orang Rusia itu yang di penjara, teman-teman, karena dia melawan si Putin, yang begitu ya. Itu juga dianggap itu kan dia Navalny itu dia dibunuh, teman-teman, ya, sama si Putin. Kalau menurut saya sih enggak ya. Kalau saya sih jujur ya, saya ngeliat si Alexei Navalny itu kayaknya dia mencoba untuk membunuh diri atau mengakhiri hidup dia, teman-teman. Kalau menurut saya begitu. Karena kenapa? Itu dia, si Putin nggak mungkin dia ngebunuh dia, teman-teman, ya. Karena dia itu sebagai si Navalny itu dia suatu aset yang penting nggak, sebagai prisoner of war ya, teman-teman, ya, sebagai sandraan itu penting, teman-teman, begitu. Karena sekarang dia si Navalny itu udah meninggal, teman-teman, ya. Sekarang si Rusia itu nggak punya tuh pegangan aset, teman-teman, begitu. Kalau kemarin dia masih hidup ya, si Putin kan bisa tahan dia dan juga bisa mengancam negara-negara lain untuk tidak membantu si Ukraine atau bagaimana, teman-teman, begitu ya. Jadi saya, kalau orang bilang dulu ya si Putin atau Rusia ini ngebunuh si Navalny, saya nggak percaya, teman-teman. Saya jujur ya, saya nggak setuju juga ya. Karena saya ngeliat dia nggak mungkin kita mau membunuh sandraan kita yang apalagi sandraan yang sangat berharga di dunia internasional gitu, teman, di mata dunia internasional, begitu, kayak si Alexei Navalny ini ya, begitu ya, gitu. Kalau menurut saya. Jadi kalau saya ngeliat si kalau orang bilang si Putin ngebunuh Navalny, nggak mungkin, teman-teman, gitu. Kayaknya saya yakin si Putin tuh jaga banget si Navalny supaya dia jangan meninggal, supaya dia tetap hidup ya, karena dia suatu aset internasional yang penting sekali buat si Putin, teman-teman, begitu ya kan. Ya kan, nggak mungkin lah, kalau boleh bilang, ngomong jujur, mungkin si Putin sayang sama si Navalny, teman-teman, begitu ya, supaya dia jangan mati gitu, teman, begitu ya kan. Tapi orang-orang nilai istrinya juga yang ada sekarang di US bilang, nuduh dia tuh
nuduh si Putin tuh ngebunuh Navalny. Nggak mungkin menurut saya begitu ya, nggak mungkin. Saya yakin si Putin juga berharap si Navalny itu tetap masih hidup, kalau menurut saya ya begitu. Anyway, ya kan, kalau saya jadi si Zelensky teman-teman ya, kalau saya jadi dia ya mungkin saya pakai taktik lain atau cara bagaimana untuk tidak meneruskan tuh kerugian terus kayak begini gitu teman-teman begitu. But anyway ya, we can agree to disagree lah teman-teman begitu ya. Thank you for watching teman-teman ya. Hope you can also help me to subscribe, like and share. Oke, bye bye.